kreativitas dan cita rasa berkelindan di kota Bandung. Setiap sudut menyimpan rasa, setiap hidangan bercerita. Dalam semarak kedai-kedai kecil dan trotoar, para pelaku usaha berlomba menghidangkan kebahagiaan, menyuguhkan kenikmatan kuliner. Pada 2023, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung mencatat terdapat 10.181 UMKM. Dari jumlah tersebut, sektor kuliner mendominasi dengan 40,9%. UMKM di Kota Bandung secara keseluruhan menyerap lebih dari 26.000 tenaga kerja dengan total omset sekitar 1,3 triliun rupiah. Realitas ini membentuk paradigma bahwa pelaku UMKM harus mampu berinovasi dalam mengarungi gelombang persaingan yang sangat kompetitif. Merespon tantangan persaingan dalam industri yang dinamis, di atas hajat biru, Warung Ubi Ibu hadir membawa cerita tentang keberanian, tekad, dan kreativitas yang tiada henti. Ubi Ibu pertama kali berdiri itu 2020 ya, berarti kalau nggak salah itu pas pandemi. Jadi pertama bikin Ubi Ibu tuh di rumah. Karena pandemi itu malah jadi sepi gitu, padahal kita baru buka gitu. Akhirnya karena ya kondisi tersebut gitu, ada pembatasan sosial, akhirnya kita punya sistem dengan food truck yang memang saya udah punya dari tahun 2019. Kita buka PO, terus kita keliling antar ke rumah masing-masing si makanan-makanan ini. Dan akhirnya kita menemukan tempat ini, kita mangkal di sini setiap hari Minggu. Tapi itu pun on and off. Saya ada kerjaan, ada riset, abis itu saya ngebangun kafe. Abis itu balik lagi ke sini dan akhirnya fokus di sini aja. Ibu tuh saya kan manggil ibu saya Ubi gitu, akhirnya jadi namanya Ubi Ibu gitu. Oke, inspirasi awalnya saya tuh memang dari dulu pengen banget jadi ratu dapur ya. Terus udah gitu saya akhirnya pengen banget punya kafe, tapi kan ya berhubung kafe atau restoran tuh harus sewa tempat dan lain-lain. Akhirnya kami memutuskan untuk punya food truck. Ini juga beda sama beberapa bisnis kuliner lain karena kita menunya beda-beda. Terus kalau dari segi mungkin artistik gitu kan, kebanyakan food truck ya seperti pada umumnya lah gitu. Sedangkan di sini tuh kayak ya estetikanya kita menggambarkan, sebenarnya sih ini merepresentasikan diri saya lah gitu, kayak yang rame, segala ada, ambience-nya juga gitu, termasuk musiknya kita pikirin. Wah, kalau ngobrolin soal kuliner kota Bandung, di Bandung tuh cukup canggih ya, canggih sekali gitu karena kayak muncul di mana-mana gitu bisnis kuliner dan kreatif. Mungkin Bandung tuh bisa jadi kayak benchmark banyak jenis kuliner gitu. Dan semuanya kreatif, semuanya bikin kafe, semuanya bikin restoran. Nah, kalau Bandung untuk benchmark hal-hal yang bersifat culture tuh banget gitu, termasuk kayak musik, termasuk fashion, termasuk kuliner. Sebenarnya sih sendiri sih ya. Cuman untuk soal ide makanan segala macam, saya banyak terinspirasi dari buku-buku menu yang ada di rumah. Untuk menu-menu yang suka dibikin sama ibu saya. Jadi dari dulu ibu saya tuh kalau masak tuh selalu beda-beda. Dia eksplorasi menu-menu luar, menu-menu ini itu. Pokoknya dia seneng masak yang aneh-aneh lah gitu, sampai akhirnya menularkan itu ke saya lah gitu. Terus juga kita kan emang sering sharing gitu soal menu gitu. Ya, ibu saya tiba-tiba, ini ada resep lucu nih, ini ada yang keren nih, ini. Oke, ini buat di food truck menarik. Dan kadang-kadang inspirasi juga bisa dari mana aja ya. Misalnya kebetulan ketemu temen dari mana, ngobrol lah kita gitu, kayak ada nih orang Ceko, ayo kita cobain bikin menu Ceko gitu. Kalau desain tuh memang awalnya kita bikin sendiri sih gitu, karena ya yang pasti itu tuh harus compact gitu, semuanya masuk, bisa ada kompor, ada meja, terus soalnya kita bisa naruh barang-barang gitu kayak gitu. Terus sebetulnya ya food truck yang ini kan sebenarnya food truck kedua kan. Food truck yang pertama sebenarnya bisa jadi camper van gitu. Jadi kita tuh berharap mungkin suatu saat bisa jalan-jalan ke kota lain gitu, misalnya ambil jualan. Basically cuma pakai Instagram. Tapi kita juga sekarang punya TikTok sama YouTube gitu, tapi nggak aktif untuk interaksi gitu. Sedangkan Instagram
karena saya yang megang sendiri, jadi itulah gitu yang saya pakai interaksi gitu. Dan terus ternyata yang cukup efektif adalah kayak sering post reel, sering posting kayak gitu-gitu. Juga ya yang pasti kan kita ngedesain sendiri kan, jadi akhirnya orang-orang tahu lah gitu ini khas gitu. Belum lagi itu kita sangat kebantu sama pengunjung-pengunjung yang datang terus ngepost. Kalau dulu sih banyak banget ya, karena emang kita tuh masih struggle ya, masih sepi gitu. Tapi ya terus aja gitu, kita pernah di sini malam jualan pas lagi bulan puasa, hujan, terus ini gelap semuanya di jalan sini tuh memang nggak ada yang jualan. Ya itulah gitu, kita kayak gitu cuma berdua krik, nggak ada yang beli lah. Itu udah biasa. Dan tapi kalau sekarang tantangan yang lumayan sering kita alami adalah mobil. Kayak minggu lalu remnya blong. Terus hari sebelumnya mobilnya overheat. Ya itu masih terjadi lah tantangannya ya. Cara mengatasinya ya harus turun mesin gitu. Cuman itu saya masih nabung gitu. Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, Warung Ubi Ibu berkolaborasi dengan beberapa UMKM lainnya. Kolaborasi ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang membangun komunitas yang solid dan saling menginspirasi. Jadi kita punya 2 agenda kan, hari Sabtu dan Minggu. Jadi hari Sabtu itu kita khususkan untuk pop up di misalnya ya bisa itu UMKM atau mungkin kafe besar atau apa yang mungkin ingin mendatangkan pengunjung gitu, atau juga kita pengen saling belajar. Biasanya kita ngadain pop up gitu di sana gitu. Saya tuh sebenarnya nggak punya latar belakang bisnis ya atau ekonomi atau apa lagi, jadi semuanya saya lakukan dari my guts gitu, yang whatever gitu kan, yang saya mau aja. Jadi kadang-kadang untungnya melakukan pop up itu ya saya sambil ketemu orang-orang dari tempat bisnis lain gitu, sambil belajar lah gitu, kayak gimana sih ngelola manajemennya, gimana sih marketingnya, atau ya sharing ilmu juga lah gitu. Keuntungannya pop up gitu selain menambah exposure. Bonti Cafe menjadi salah satu kolaborator Warung Ubi Ibu. Pemilik kedai ini merasa bahwa konsep street food yang unik diusung oleh Warung Ubi Ibu cocok dengan visi bisnisnya. Saya banyak dapat plusnya ya dibanding minusnya, karena banyak customer Ubi Ibu yang akhirnya nyobain produk kita. Terus customer si Bonti pun yang akhirnya nggak bosen dengan, oh di Bonti itu ternyata ada pop up sama ini loh, ada kolaborasi sama ini loh. Sebenarnya lebih banyak plusnya di si Bontinya sih. Tidak hanya berkolaborasi dengan sesama UMKM kuliner, Warung Ubi Ibu juga merangkul UMKM yang bergerak di bidang kreatif. Bersama berkawan sekebun, Warung Ubi Ibu bersinergi menciptakan karya inovatif. Berkawan sekebun sendiri, dia punya konsep menjalankan, menghasilkan produk-produk terutama zin. Zin itu adalah self-publishing magazine gitu ya, self-publishing books yang memang kita di sini saya mengajak teman-teman yang mau berkolaborasi zin, terus udah gitu mau menitipkan zin, dan juga di sini tidak hanya zin, tapi juga karya-karya yang memang dibikin sendiri, karya sendiri gitu. Jadi semuanya di sini adalah handmade dan produk-produk lokal gitu. Oke, sebenarnya mudah banget sih, karena kita ini ya berjiwa bebas gitu. Kita punya tanggung jawab profesional masing-masing, tidak ada tekanan, tapi kita punya satu goals. Jadi setiap bulan memang kita akan mengeluarkan satu edisi makanan dari Ubi Ibu, Warung Ubi Ibu sendiri. Jadi tanggung jawab saya di sini membagi tugasnya. Satu, Warung Ubi Ibu akan berperan penting dalam konsep isi, di mana itu resep-resepnya beliau, dan juga fakta-fakta artikel di dalamnya yang memang mendukung dari buku resepnya sendiri. Karena buku resep Warung Ubi Ibu tidak hanya buku resep, tapi juga ada cerita di dalamnya. Nah, di sini tanggung jawab saya adalah bagaimana saya merangkai semuanya, idenya beliau ke dalam satu buku. Nah, Berkawan Sekebun ini sangat terbantu oleh Warung Ubi Ibu dengan kolaborasi ini, apalagi saya baru muncul ya. Dan juga luar biasanya adalah Warung Ubi Ibu supportnya kayak kalau dibilang 100% udah lebih ya, kayaknya 300%.
nggak ada kata pamrih, selalu mendukung kami dengan UMKM kecil. Berdasarkan pertemanan, iya, tapi sisanya tetap rasa tanggung jawab, support system dari Warung Ubi Ibunya sendiri yang luar biasa, itu sih. Jadi perputaran ekonomi saya ya terangkat dari kolaborasi ini. Kolaborasi membawa dampak positif yang signifikan. Sinergi antar pelaku UMKM membuka akses ke pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, dan juga inovasi produk. Ikatan komunitas juga membuat UMKM merasa didukung dan terinspirasi untuk terus berkembang. Hasilnya, ekonomi lokal tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Warung Ubi Ibu membuktikan dengan keyakinan bahwa di tengah persaingan bisnis kuliner yang kompetitif, keberanian berinovasi yang didukung dengan tekad kuat menjadi kunci keberhasilan usaha. Nemuin dulu satu hal lah gitu yang bener-bener kita suka gitu, karena kalau kita udah suka kayak semuanya langsung kayak datang dengan sendirinya gitu, kliknya lah gitu, maksudnya keahlian kita di mana gitu. Terus BM lah gitu, banyak mau segala macam lah, ya nekat aja gitu, jangan takut sebenarnya untuk memulai sesuatu, tapi yang penting intinya adalah ya ketika udah kayak gitu ya konsisten aja lah terus gitu, karena bisa kayak gini juga saya ngerasa karena buah sabar dan ya terus kreatif aja sih gitu.